Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kelompok kami dapat melakukan presentasi online kali ini. Baik, dengan menjadikan niat untuk mencari ilmu, semoga dapat menambah nilai ibadah kita semuanya. Amin. Baik, kami dari kelompok 6, kami kelas manajemen 2D, diskusi pada mata kuliah manajemen pemasaran ini sedikit kami akan mempresentasikan beberapa poin-poin materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Restu Fauzia. Nama saya Teddy Aji Sugianto. Saya Teti Hartati. Saya Tina Agustina. Nama saya Widino Pratama. Nama saya Yuli Kitania. Nama saya Yunda Fitri Cahyaningsih. Nama saya Cynthia Nurrahmawati. Nama saya Elda Misani. Saya Hari Hidayat. Amelia DP tim. Nama saya Silviana Julieta. Baik, dalam materi kali ini ada dua bab yang ingin kami sampaikan mengenai yang pertama langkah-langkah pengambilan keputusan pembelian dan proses pengembangan produk baru. Dalam langkah-langkah pengambilan keputusan pembelian ada 4 poin yang ingin kami tekankan. Yang pertama yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan pembelian dan ada faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian, jenis-jenis tingkah laku keputusan pembelian dan keputusan pembelian. Baik, proses pengambilan keputusan diawali dengan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan ini perlu dilakukan evaluasi untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Karena konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya. Baik, untuk memperjelas materinya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tahap-tahap keputusan pembelian menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Nah, kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan internal atau dari dalam diri maupun rangsangan eksternal atau lingkungan. Yang kedua ada pencarian informasi. Nah, maksudnya itu seseorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi lebih banyak lagi, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya. Tapi bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Nah, pada tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibeli. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada keputusan membeli. Nah, keputusan membeli yang dilakukan konsumen yaitu membeli produk yang paling disukai. Tetapi ada dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir terdapat tingkah laku pasca pembelian. Nah, pembeli akan menentukan puas atau tidaknya itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas, begitupun sebaliknya. Nah, kegiatan pemasaran ini terus-menerus dan berlanjut untuk menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan agar daur hidup produknya tidak menurun. Jenis-jenis tingkah laku. 1. Tingkah laku yang kompleks. Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang kompleks jika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan mempunyai perbedaan pandangan yang berarti di antara merek. 2. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika konsumen terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli, dan beresiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. 3. Tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan benar. 4. Tingkah laku membeli yang mencari variasi.
Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang mencari variasi dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah, tetapi perbedaan merek dianggap berarti. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yaitu pertimbangan pemilihan harga yang lebih sesuai dengan pendapatan atau yang lebih ekonomis. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi konsumen dalam membeli sebuah produk. Yang kedua itu ada kualitas barang. Biasanya seorang konsumen itu tidak terlalu memperhatikan kualitas dari sebuah barang atau produk, tetapi dia itu membeli barang sesuai dengan apa yang dia lihat. Jadi jika konsumen itu melihat suatu barang itu baik dan bagus, maka biasanya konsumen tersebut akan membeli produk itu. Yang ketiga itu ada merek. Merek merupakan pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli oleh konsumen. Yang keempat itu ada pendapatan. Jadi seseorang yang memiliki pendapatan yang cukup besar tidak akan terlalu memikirkan biaya yang ia keluarkan untuk membeli produk yang diinginkannya. Sedangkan untuk sebagian orang yang memiliki pendapatan yang cukup, dia itu akan lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan dengan keinginannya. Jadi konsumen yang memiliki pendapatan yang cukup itu lebih mengutamakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut dibandingkan dengan keinginan dari konsumen tersebut. Kemudian yang kelima itu ada selera konsumen. Selera juga mempengaruhi seorang konsumen terhadap minat suatu produk. Jadi apabila keinginan konsumen tersebut tinggi atau cukup baik, maka berapapun harga yang ditawarkan itu akan dibeli oleh konsumen tersebut. Jadi harga itu menentukan bagaimana kualitas suatu produk tersebut. Yang keenam, yang terakhir itu ada harga barang pengganti. Jadi konsumen akan cenderung mencari barang atau jasa yang harganya relatif lebih murah untuk dijadikan alternatif penggunaan. Materi selanjutnya yaitu proses pengembangan produk baru, yang di dalamnya terdiri dari proses pengembangan produk baru, pengembangan produk, faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk baru, dan juga syarat keberhasilan pengembangan produk. Materi pertama yaitu pengembangan produk. Menurut Philip Kohler dan Kevin Lane Keller, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Proses pengembangan produk baru. Menurut Kotler dalam buku Marketing 1987, langkah-langkah penting dalam pengembangan produk terbagi menjadi 8. Yang pertama, pemunculan gagasan ide atau ide generation. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis usaha perusahaan dan konsumen sebagai salah satu sumber paling logis untuk mencari gagasan-gagasan produk baru. 2. Penyaringan gagasan atau ide screening. Tujuan penyaringan adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin. 3. Pengembangan dan pengujian konsep atau konsep development and testing. Suatu ide atau gagasan yang lolos penyaringan selanjutnya dikembangkan menjadi native konsep produk. Konsep produk berbeda dengan gagasan produk dan citra produk. Suatu gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan dianggap bisa ditawarkan ke pasar. Suatu konsep produk adalah versi terinci dari ide yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang punya arti. Sedangkan suatu citra produk, image, adalah gambaran khusus yang diperoleh dari produk nyata atau calon produk. 4. Strategi pemasaran atau marketing strategi development.
Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang direncanakan, dan penjualan keuntungan yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Bagian kedua dari pernyataan strategi pemasaran menguraikan harga produk yang ditawarkan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Bagian ketiga menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama itu. 5. Analisis usaha atau business analysis. Bila manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran perusahaan, mengevaluasi daya tarik usulan usaha itu, manajemen harus menilai penjualan, biaya, dan perkiraan laba untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi tujuan perusahaan. Jika telah memenuhi, perusahaan bisa bergerak maju ke langkah pengembangan produk. 6. Pengembangan produk atau product development. Bila konsep produk lolos dari ujian analisis usaha, konsep itu lalu menuju riset dan pengembangan dan atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik. 7. Pengujian pasar atau market testing. Pengujian pasar ialah keadaan di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur mengelola, memakai, dan membeli ulang produk itu dan seberapa luas pemasarannya. 8. Komersialisasi. Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran atau launching strategi produk baru ke pasar. Dalam melemparkan suatu produk, perusahaan harus memutuskan kapan, di mana, pada siapa, dan bagaimana. Faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk baru, yaitu yang pertama, kekurangan gagasan produk baru. Maksudnya tuh yaitu kayak kekurangan ide untuk produk-produk baru yang sangat penting dalam bidang-bidang tertentu. Dan itu mungkin hanya ada sedikit cara yang dapat meningkatkan beberapa produk dasar seperti baja, sabun cuci, dan sebagainya. Selanjutnya ada pasar yang terbagi-bagi. Nah, maksudnya itu karena persaingan yang tajam, yang kuat, itu menyebabkan pembagian pasar. Maka dari itu, perusahaan harus mengarahkan produk barunya pada segmen pasar yang lebih kecil. Dan ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Dan yang keempat, terdapat mahalnya proses pengembangan produk baru. Nah, suatu perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide produk baru agar dapat memperoleh beberapa produk yang baik. Faktor selanjutnya juga dapat disebabkan dengan terjadinya kekurangan modal. Nah, beberapa perusahaan yang memiliki ide-ide yang baik tidak dapat memperoleh modal yang cukup untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, adanya waktu pengembangan yang lebih singkat. Nah, para pesaing mungkin memperoleh ide yang sama pada waktu yang sama pula, dan kemenangan juga akan diraih pada seseorang yang paling cepat. Maka dari itu, perusahaan yang waspada harus mempercepat waktu pengembangannya dengan menggunakan teknik rancang dan manufaktur yang dibantu komputer, mitra strategis, pengujian konsep awal, dan perencanaan pemasaran lanjutan. Dan yang terakhir yaitu adanya siklus produk yang lebih singkat. Jika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat menirunya sehingga siklus hidup produk baru akan menjadi lebih pendek. Selanjutnya, syarat keberhasilan pengembangan produk baru. Mengembangkan produk baru yang berhasil dengan syarat berikut. 1. Berpusat pada pelanggan, yaitu pembangunan produk baru harus berpusat pada pelanggan. Artinya pengembangan produk baru yang berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan pada pelanggan. Pengembangan produk baru yang berhasil adalah dimiliki diferensiasi, memecahkan masalah utama pelanggan, dan menawarkan nilai pelanggan yang menarik. 2. Pengembangan produk berdasarkan tim. Pengembangan produk baru berdasarkan tim artinya mendekatkan untuk pengembangan produk baru, yaitu berbagai departemen bekerja sama secara erat, melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas.
Tim ini biasanya meliputi Departemen Pemasaran Keuangan, Desain Produk, Pemahaman, dan Pelanggan. Perusahaan yang melakukan pengembangan produk baru yang berpusat pelanggan dengan mengembangkan produk baru berdasarkan tim akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang sangat menguntungkan. Yang ketiga, mengembangkan produk baru yang sistematis. Mengembangkan produk baru tersebut hendaknya dilakukan secara kualitas dan sistematik. Perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen motivasi untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengatur produk baru. 4. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau produk life cycle adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Suatu produk dinyatakan memiliki siklus hidup didasari oleh kenyataan bahwa produk memiliki umur yang terbatas. B. Menunjukkan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. C. Laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Dan terakhir, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk. Baik, pemaparan materi sudah disampaikan dan dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu, konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lenekeller mengatakan bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang, mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Perilaku masyarakat yang membutuhkan dan menginginkan produk dengan merek, kualitas, harga, serta desain yang baru ditawarkan pada tingkat harga yang kompetitif merupakan sebuah potensi yang harus diperhatikan oleh produsen untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk maju dan berkembang dalam proses pemasaran, perusahaan harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana kepada mereka nantinya produk tersebut akan dipasarkan. Dicukupkan untuk pemaparan materi kali ini, dan kami harap evaluasi dan saran dari teman-teman semua sangat kami tunggu dan sangat penting bagi kami agar bisa memperbaiki presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.